Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bunda yang solih dan solihah. Bagaimana kabar di hari ini? Bunda berdoa semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Bunda Putri. Hari ini kita akan belajar tematik 2, tema 9 muatan PKN, IPS dan SPDP-nya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya sikap berdoa. Before we start our lesson today, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk menambah semangat anak-anak, Bunda punya nyanyian. Tahu lagunya Balonku? Ya, kita sudah ubah liriknya ya. Yuk anak-anak ikuti. 1, 2, 3. Anakku kelas 6 yang solih dan solihah. Mari kita belajar tematik tema 9. Jangan lupa berdoa. Hey, fokuslah dan teliti. Kita simak materinya dan juga tetap semangat. Bagaimana? Anak sudah tambah semangatnya ya? Baik anak-anak bunda, hari ini kita akan belajar tematik tema 9. Silahkan anak-anak buka buku tematik tema 9-nya. Kita akan belajar PKN, IPS, dan SPDP. Pada pelajaran PKN, kita akan belajar tentang kesatuan, persatuan, dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Kemudian pada IPS, kita akan belajar sosial budaya dalam modernisasi. Kemudian pada SPDP, kita akan belajar tentang tari daerah dan tari kreasi, kemudian interval nada dan patung. Yuk, silahkan anak-anak simak materinya. Oke anak-anak bunda yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tematik yaitu tema 9 menjelajah angkasa luar. Anak-anak sudah siap? Yuk silahkan anak-anak siapkan buku tulisnya dan buku tematiknya ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yang pertama yaitu IPS, perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua PPKN yaitu persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Kemudian yang ketiga SPDP yaitu tentang interval nada, tari kreasi daerah dan patung. Pertama yaitu untuk muatan pembelajaran yaitu IPS. Nah, apa itu modernisasi? Anak-anak sudah tahu? Nah, modernisasi adalah perubahan masyarakat dari keadaan yang masih tradisional menuju masyarakat yang modern. Kemudian untuk contohnya, misalnya komunikasi antar individu semakin cepat, yaitu contoh modernisasi di bidang komunikasi. Nah, yang kedua yaitu munculnya jenis mesin yang mempermudah pekerjaan manusia, merupakan contoh dari modernisasi di bidang pekerjaan. Nah, apa itu tujuan modernisasi? Tujuan modernisasi adalah mencapai kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Nah, selanjutnya apa saja macam-macam modernisasi? Nah, yang pertama adalah modernisasi di bidang budaya. Biasanya ditandai semakin terdesaknya budaya tradisional oleh pengaruh budaya dari luar sehingga budaya asli semakin memudar. Kemudian di bidang politik yaitu ditandai semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara yang baru yang merdeka. Kemudian pada bidang ekonomi yaitu ditandai dengan semakin beragamnya kebutuhan hidup manusia akan barang dan jasa sehingga memunculkan keadaan untuk dapat memproduksi barang melalui sektor industri. Kemudian yang selanjutnya adalah bidang sosial.
Pada bidang sosial ditandai yaitu dengan semakin banyaknya kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir pada bidang iptek yaitu ditandai dengan adanya penemuan, perkembangan, serta penguasaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, anak-anakku, apakah tahu jika modernisasi juga menimbulkan dampak? Ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yang pertama adalah menyebabkan interaksi pada masyarakat. Kemudian peningkatan bidang iptek, dan yang ketiga adalah kesadaran dalam berpolitik. Selanjutnya, untuk dampak negatif yang pertama adalah kesenjangan bidang sosial dan ekonomi. Yang kedua adalah terjadinya pencemaran lingkungan. Yang ketiga adalah peningkatan kriminalitas. Yang keempat adalah pola hidup yang konsumtif. Dan yang terakhir adalah gaya hidup yang mengiblat ke barat. Nah, setelah kita tahu dampak positif maupun negatif dari modernisasi, apa saja perubahan pada kehidupan bangsa Indonesia akibat modernisasi? Nah, yang pertama yaitu cara berkomunikasi, yang kedua cara berpakaian, yang ketiga gaya hidup, yang keempat sistem pengetahuan, dan yang kelima tergerusnya budaya bangsa. Selanjutnya, bagaimana cara menanggulangi dampak negatif dari modernisasi? Nah, salah satunya yang pertama, memilih informasi yang ada dan mengusahakan sesuai dengan budaya Indonesia. Yang kedua, pemerintah dan komunitas pencinta budaya Indonesia membuat suatu acara mengenai budaya Indonesia. Yang ketiga, pemerintah dan industri perfilman membuat suatu kreasi film yang memasukkan nilai budaya lokal dan Indonesia. Yang keempat, yaitu warga lebih berbuka diri dengan ikut serta bergotong royong. Dan yang kelima adalah koki dan juru masak membuat kuliner Nusantara. Dan yang terakhir adalah pemerintah membuat ketentuan dalam sekolah berkenan memasukkan budaya Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu PPKN. Oke, anak-anakku sudah tahu ini lambang apa? Ya, betul, itu adalah lambang burung Garuda, yaitu semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna bahwa walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga memiliki peran dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Lalu, apa itu persatuan dan kesatuan? Persatuan adalah bersatunya macam-macam corak menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terbentuk dalam waktu lama dan dipengaruhi oleh sifat-sifat pokok Indonesia, yaitu kekeluargaan dan gotong royong. Contohnya yaitu bangga menggunakan produk dalam negeri. Selanjutnya, apa manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bernegara? Yang pertama, mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Yang kedua, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, menghindari perpecahan. Dan yang terakhir, melancarkan proses pembangunan. Nah, selanjutnya apa saja pentingnya persatuan dan kesatuan itu? Nah, yang pertama, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri. Antara lain, kehidupan pribadi menjadi lebih tentram dan damai. Yang kedua, dapat membuat kehidupan keluarga menjadi harmonis. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan teman. Yang keempat, akan mempunyai banyak teman. Dan yang kelima, menjadi pribadi yang bisa mengerti dan menghargai. Selanjutnya, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. Yang pertama, akan menumbuhkan rasa cinta dan juga kasih sayang. Yang kedua, membuat kehidupan yang damai dan tentram antar masyarakat. Yang ketiga, dapat memperkuat rasa kekeluargaan. Dan yang kelima, menghindari konflik yang bisa memecah belah masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang SPDP. Oke, anak-anakku semua, silahkan dengarkan cuplikan lagu berikut ini. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu,
Oke, lagu tersebut lagu apa ya judulnya? Ya betul, lagunya adalah lagu Ambilkan Bulanku. Nah, itu adalah ciptaan A.T. Mahmud. Nah, kira-kira interval nadanya apa ya? Betul, interval nadanya adalah diatonis minor, sehingga harus dinyanyikan dengan nada lambat. Oke, anak-anakku semua, setelah kita mengingat apa itu interval nada, kita akan belajar akor. Apa itu akor? Akor adalah kumpulan beberapa nada, 3 nada atau lebih, yang bila dimainkan secara bersamaan terdengar harmonis. Contoh alat musik yang biasa memainkan akor adalah gitar, organ, dan elektron. Nah, ini adalah contoh gambar gitar, gambar organ, dan yang terakhir gambar elektron. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi dan macam-macam akor. Fungsi akor yaitu untuk mengiringi orang menyanyi, memudahkan mengaransemen lagu, dan membantu menciptakan sebuah lagu. Kemudian untuk macam-macam akor yaitu ada akor mayor, akor minor, akor dominan septim, dan lain-lain. Berikut Bunda tampilkan untuk contoh akor mayor pada alat musik piano. Dan yang satunya adalah akor minor. Oke, selanjutnya yaitu tari kreasi daerah. Karena ada menurunnya minat terhadap tari tradisional, maka dikembangkan tari kreasi daerah. Nah, berikut adalah tari zapin, tari nguring, tari kuntulan. Yaitu ada tari merak, tari kupu-kupu, dan tari payung. Nah, apa saja hal yang penting dalam pertunjukan seni tari itu? Yang pertama adalah penghayatan. Penghayatan pada suatu tarian akan membuat tarian itu lebih menarik dan memiliki jiwa. Kemudian musik. Musik yaitu untuk mengatur ritme, gerakan, dan memberikan suasana terhadap tarian. Kemudian yang terakhir adalah busana dan tata rias. Kesempurnaan busana dan tata rias penari membuat penari merasa percaya diri. Oke, selanjutnya mari kita mengingat apa saja teknik membuat patung. Yang pertama ada teknik membutsir, yang kedua ada teknik memahat, yang ketiga yaitu teknik mencetak, dan yang keempat adalah teknik konstruksi. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa itu teknik konstruksi. Apa itu patung teknik konstruksi? Nah, berikut contoh gambarnya. Teknik konstruksi yaitu membuat patung dengan cara menyusun bahan, baik dengan kerangka ataupun tanpa kerangka. Cara menyusunnya dapat dilekatkan dengan lem, dilempar, contoh bahan yang digunakan berupa semen, pasir, kawat, besi, plastisin, bubur kertas, dan bahan bekas. Oke, selanjutnya Bunda tampilkan untuk contoh patung konstruksi karya seniman Ono Sumarno dari Malang, Jawa Timur. Oke, anak-anak bisa mencermati ya. Oke, anak-anakku semua, hari ini kita telah belajar tentang perubahan sosial budaya pada rangka modernisasi, kemudian persatuan dan kesatuan, dan selanjutnya kita belajar interval nada, tari kreasi, dan yang terakhir adalah patung. Nah, hari ini saatnya quiz time. Nah, silahkan anak-anak untuk mengerjakan quiz di e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan dengan teliti ya. Karena di teladan semua anak itu hebat. Nah, itu tadi materi kita pada tematik 2, tema 9. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya anak-anakku. Baik anak-anak, kita telah sampai di ujung pembelajaran. Yuk kita tutup dengan berdoa. Semuanya sikap berdoa. Before we close our lesson today, please say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tahan diri
Seru